Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru, dan kita boleh menghampiri tahta kasih karunia lagi untuk sama-sama menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah, dan kita juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat satu hari lagi kesempatan hidup yang kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur karena anugerah-Mu besar bagi kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap saat, setiap waktu untuk karya salib yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Sehingga Engkau menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan. Engkau tebus dan Kau jadikan hidup kami berarti. Sebab itu biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup yang sudah Kau tebus, tapi biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dengan kami hidup seturut dengan firman. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian syukur kami. Sungguh besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami, tak terselami oleh pikiran kami. Bahkan kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan sedetik pun sesungguhnya kami tidak akan pernah bisa lari dari hadirat-Mu. Karena Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sekali katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terlelami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau ajaib, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang mulia yang Kau nyatakan di kayu salib Tuhan, Engkau curahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami, untuk menghapus dosa-dosa kami Tuhan. Kau jadikan kami indah, Kau jadikan kami mulia. Kami bersyukur. Haleluya. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena anugerah-Mu. Kami bersyukur. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Dapat menandingi-Mu Tuhan. Sungguh tak ada yang sama seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya.
jadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kau lebih dari segalanya, Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Syukur bagimu.
segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin, amin. Mas merah dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Amin, amin. Ku ingin Kau Tuhan, ya. Mas merah dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini kerinduan hati kami yang terdalam, Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia. Sekalipun karena karya salib-Mu Engkau menebus hidup kami dan Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang memiliki hati hamba, yang mau setia kepadamu seumur hidup kami, yang mau melayani dan menyukakan hati-Mu seumur hidup kami. Karena Engkau lebih dari segalanya, bahkan lebih daripada segala harta yang ada pada kami. Sebab itu biarlah hati kami tidak melayani perkara-perkara duniawi. Biarlah hati kami tidak melayani harta, sehingga kami diperhamba oleh harta. Tapi biarlah hati kami adalah hati yang mengasihi-Mu, karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Biarlah Engkau yang menjadi Bapa bagi kami, menjadi Tuan bagi kami, dan harta itu menjadi hamba bagi kami. Sehingga hidup kami tidak diatur oleh uang dan harta yang ada, tetapi hidup kami diatur dan dikendalikan oleh Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang mulia, Bapa yang rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu.
buat anugerah besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah Kau dapati kami tetap setia, bertahan sampai akhir. Sebab itu kami mau terus jaga hati kami dengan penuh kewaspadaan, supaya kami tidak disesatkan hari-hari ini. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu, kemenangan, sukacita, kebenaran yang telah Kau sediakan, bahkan kuasa-Mu yang tiada pernah berkesudahan Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dari hari ke hari, dan Engkau dipermuliakan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mau siapkan lagi hati kami untuk kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur lagi hari ini kita boleh bersama-sama ya, Korambio. Dan kita ada di 2 minggu ini, kita sudah membahas tentang permulaan penderitaan dan sampai kepada aniaya besar. Hampir 2 minggu ini kita sudah membahas itu. Kemarin saya berkata kepada suami saya, jadi ayat yang hari ini giliran saya sampaikan, semua itu sudah dibahas gitu ya. Sudah dibahas. Jadi suami saya berkata begini, ya kamu tinggal menarik kesimpulan gitu. Sepertinya bagi saya enak gitu ya, karena ayat ini saya sendiri yang memilih. Karena ketika ditawarkan biasanya suamiku ini suka mendadak gitu loh. Nanti dia ngomongnya, bagi dia itu nggak mendadak. Tapi bagi saya perlu persiapan gitu. Butuh waktu yang lama, bukan hanya di Korambio. Kadang di sekolah minggu pun setiap Jumat saya butuh seminggu gitu untuk mempersiapkan, menyampaikan cerita firman Tuhan. Jadi ketika dia bilang ya udah pilih aja sendiri ayatnya. Jadi saya bilang ya udah saya akan pilih pas di hari ulang tahun. Saya bilang gitu. Nah jadi ayat hari ini adalah perkataan Yesus menutupi, maksudnya menutup kisah dari pemberitahuannya tentang permulaan penderitaan dan kesengsaraan besar yang akan terjadi. Saya percaya ini akan terjadi karena semua sudah digenapi. Ya, kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus, dan rencana mulai dari besok itu kita akan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, masa aniaya besar ini itu sudah terjadi. Dari permulaan penderitaan, tanda-tanda umum yang sudah terjadi mulai dari kelaparan, peperangan, kesengsaraan yang itu sudah terjadi. Dan yang terakhir tanda yang khusus itu adalah ketika Injil itu disampaikan ke seluruh dunia. Dan saya percaya itu pasti akan digenapi. Dengan kemajuan teknologi, dengan satelit yang akan menjangkau semua titik dimanapun di muka bumi ini, penyampaian firman Tuhan itu pasti akan sampai gitu. Nah, hari ini ayat firman Tuhan berkata begini, di dalam Matius 24, ayat 25 sampai kepada ayat 28. Yesus berkata begini, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia.
di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Di ayat 25, Yesus menutup tentang aniaya besar, tentang berita-berita penderitaan dan kesengsaraan yang akan kita lalui, entah itu masa kita, Pak Heri sudah bilang, suami saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu, entah itu mau kita diangkat sebelum masa aniaya besar ini kah, atau sesudahkah, atau kita ikut masuk di dalamnya, tapi Tuhan mau ingatkan kita, camkanlah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata camkanlah ini mengandung arti sampai 11 kata. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang keep in mind. Artinya apa? Kita harus simpan itu, kita di dalam ingatan kita, di dalam memori kita. Terus ada juga kata itu berarti waspada, juga berarti teliti, cermati, ingat-ingat. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu. Artinya apa? Ini hal yang sangat penting Tuhan mau katakan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Dan kita bersyukur bahwa melalui firman Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk bisa menghadapi itu semua. Tuhan sudah memberitahukannya kepada kita. Seperti saya katakan tadi, baik itu melalui tanda-tanda umum yang sudah terjadi, bahkan tanda-tanda khusus yang pasti akan terjadi. Tuhan sudah kasih tahu kita gitu. Baik itu ada Mesias palsu, sudah sejak zaman Yesus pun itu sudah ada. Nabi-nabi palsu itu sudah terjadi. Nah, Tuhan mau kita ingat. Ingat dalam hal apa? Supaya kita terus berjaga-jaga. Kita terus perhatikan keadaan tanda-tanda zaman yang terjadi. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh santai. Nah, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah saya dengar sejak saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus di saya kelas 3 SD. Dan sejak SMP itu di kaum muda itu sering sekali dikatakan, sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang, sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Nah, dengan berjalannya waktu itu sudah 30 tahun lebih Bapak Ibu ya. Tetapi pada saat itu saya diingatkan satu statement begini. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Di dalam ayat yang ke-27 jelas berkata seperti ini, seperti kilat. Nah, kita tidak tahu kilat kapan datang, bahkan kita berpikir kadang mau hujan, kilat datang. Nah, seperti itulah kita tidak akan tahu, seorang pun tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi firman Tuhan berkata seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Artinya kedatangan Tuhan itu semua mata akan melihat, semua telinga akan mendengar. Jadi tidak ada yang ngomong, oh ini sudah terjadi duluan di Amerika, oh ini tidak, sekalipun ada selisih waktu. Tapi ketika kedatangan Tuhan datang, semua mata itu bisa melihat ada kilat, dan seperti kilat, dan semua telinga itu mendengar. Kilat kita akan mendengar, suaranya besar gitu. Nah, jadi kedatangan Tuhan itu tidak sembunyi-sembunyi. Seperti di ayat 26 Yesus berkata, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, di dalam ayat 26 ini akan tiba, dan bukan akan tiba, ya ada yang menafsirkannya ini sebagai antikris, karena di sini ada kata ia itu adalah kata satu pribadi, bukan rame-rame seperti Mesias kalau di ayat berikutnya nabi-nabi dikatakan, tapi dalam perikop ini dikatakan ia akan datang. Ada yang ngomong orang, oh dia di sini, ia di situ, tapi Yesus sudah mengingatkan kita tidak perlu percaya itu. Dan di ayat yang terakhir di 28 berkata, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Nah, di ayat yang ke-28 ini, saya berpikir apa ya, bangkai itu apa? Ternyata ini berhubungan dengan ayat yang ke-27.
di mana ada bangkai. Bangkai itu kita tahu ya, bangkai itu adalah apa? Tubuh mati. Tubuh mati dan dia tubuh mati biasanya berbau. Jadi artinya bau-bau kematian lah, bau-bau kebinasaan. Nah, di mana ada bangkai, di situ burung nasa berkerumun. Artinya apa? Kita tahu bahwa iblis yang namanya juga antikris gitu, antikris itu akan membawa kepada kebinasaan, akan membawa kepada kematian, kematian kekal dan kebinasaan. Tetapi di situ burung nasar berkerumun. Nah, banyak sekalipun itu membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kematian, tetapi banyak orang-orang yang akan terikat untuk datang. Gitu loh. Zaman sekarang orang lebih senang instan, semua segala sesuatunya gampang. Nah, saya mempelajari tentang kemarin, saya baca-baca tentang burung nasar dan burung raja wali. Selama ini seringkali kita berpikir kedua burung ini sama, gitu. Tapi ada perbedaannya di dalam ketika mereka memangsa makanan. Kalau burung raja wali itu atau elang, dia tidak suka mangsanya itu udah mati atau sudah jadi bangkai. Tapi dia suka mangsa yang hidup. Misalnya kalau kita lihat di pinggir pantai, sering kita lihat burung elang itu nangkepin ikan. Terus ada juga burung raja wali di hutan atau itu dia nangkepin kelinci. Kalau burung raja wali atau burung elang dia tidak suka makhluk yang udah mati atau bangkai. Nah, tapi kalau burung nasar memang dia suka makan bangkai karena dia termasuk burung yang malas gitu loh untuk berusaha menangkap mangsa yang segar. Nah, di akhir zaman ini banyak hal-hal yang menarik memikat kita untuk kita kadang kita tidak tahu bahwa ujung-ujungnya itu adalah maut, bahwa ujung-ujungnya itu adalah kematian. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus untuk besok kita masuk kepada kedatangan Tuhan Yesus jelas-jelas mengingatkan kita bahwa kedatangannya itu tidak ada satu orang pun yang tahu, dan firman Tuhan yang lain berkata bahwa kita harus mempelajari tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu sudah pun Tuhan kasih tahu. Dan kita, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita menyikapi bahwa kita tidak tahu kedatangan Tuhan. Kita harus berbicara tentang hari ini. Ketika SMP itu saya sering mendengar begini, berjaga-jagalah sepertinya Tuhan Yesus akan datang besok. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu akan datang besok, hari ini, hari inilah yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita harus tetap menjaga iman kita harus tetap menjaga kekudusan kita harus tetap menjaga ketulusan kita harus giat melayani Dia, seolah-olah Yesus datang itu besok, yang waktunya kita tidak tahu, pagi, siang, sore, ataupun malam. Tapi sikap kita adalah, Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga untuk hari ini. Jadi setiap perkataan kita, tingkah langkah kita harus tetap berpikir, layakkah aku hari ini untuk besok aku bertemu Tuhan. Itu Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Istriku. Ya, banyak pengertian-pengertian baru yang tentu Bapak Ibu bisa dengar dari apa yang disampaikan istri saya pagi hari ini. Tapi ada satu kata yang di awal tadi, ayat 25, memang kata-kata itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi kesimpulan dari apa yang Yesus katakan dari ayat yang ketiga dari Matius pasal 24 ini. Yaitu camkanlah, keep in mind. Jadi yuk perkataan-perkataan, peringatan-peringatan yang Yesus sudah berikan. Karena Yesus katakan, aku sudah mengatakannya lebih dahulu. Artinya Yesus sudah beritahu kepada kita bahwa semua itu akan terjadi dan semua itu sedang digenapi dan terus akan digenapi. Jadi bagian kita adalah yuk terus simpan perkataan itu, camkanlah, perhatikan, berjaga-jaga, waspada. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan. Makanya Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat juga katakan,
Makanya gereja, jemaat itu diperlengkapi dengan 5 jawatan. Baik itu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Supaya apa? Supaya setiap kita ini menjadi dewasa. Diperlengkapi supaya tidak mudah diombang-ambingkan. Sehingga seperti ayat yang ke-26 tadi katakan, kita bingung, oh ini Mesias bukan, ini Mesias bukan, oh ini dia bukan. Padahal seperti istri tadi saya katakan, Yesus kedua kali nanti datang, dia bukan lagi hanya sebatas sebagai Mesias yang akan membebaskan manusia dari dosa, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja, dan bukan sembunyi-sembunyi, tapi semua mata di dunia akan dapat memandang. Kalau mungkin beberapa dekade yang lalu kita juga berpikir gimana caranya mata bisa memandang satu kejadian di dunia. Bahkan sama seperti di kitab Wahyu ketika bicara tentang Musa dan Elia yang mayatnya terbaring 3 hari dan semua mata di dunia melihat. Mungkin 30-40 tahun yang lalu kita bingung. Tapi zaman sekarang sih teknologi sudah menunjang hal itu. Bahwa kejadian yang sama di tempat yang berbeda, tapi pada waktu yang bersamaan semua mata bisa melihat melalui yang namanya media, siaran langsung. Nah, jadi percayalah bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua itu tidak akan sembunyi-sembunyi, tapi dia akan datang secara terbuka, tapi menjelang kedatangannya itu, nah itu yang perlu kita camkan. Jangan sampai akhirnya kita tersesat, apalagi seperti yang istri saya katakan di bagian ayat yang ke-28. Jangan sampai kita menjadi orang yang bimbang, ragu, seperti ayat 26, bingung sana, bingung sini, di sana ada sesuatu, ikut ngumpul semua. Nanti dari situ ikut ngumpul, padahal di situ ternyata kebinasaan. Nah, memang hari-hari ini kita perlu sangat berjalan dalam firman, di dalam terang firman, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena sekali lagi bicara tentang penyesatan itu bukan turn Bapak Ibu, bukan putar balik. Kalau putar balik sih saya percaya kita nggak akan ada lah yang mau putar balik tinggalkan Yesus, saya yakin 100%. Tapi yang namanya menyimpang itu, walaupun di sini kan dosa itu, amartya itu, kalau bahasa Yunani terjemahkan cuma meleset, dikit aja. Di titik ini kita cuma bergeser 1 mili saja. Wah, tapi itu ujungnya bisa kiloan meter itu kalau ditarik terus Bapak Ibu. Nah, makanya betapa kita harus benar-benar mencamkan, memperhatikan, bahkan menyimpan dalam pikiran kita, mengingat-ingat terus bahwa Yesus sudah memperingatkan kita, jangan sampai kita tersesat. Makanya gimana caranya? Nggak ada cara lain kita hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena sekali lagi kalau berbicara turn around, berbalik dari Tuhan, saya percaya Bapak Ibu nggak akan serta-merta lakukan. Tapi iblis itu nggak akan putar balik kita langsung Bapak Ibu. Dia menyesatkannya itu sedikit demi sedikit, menyimpang. Sepertinya nggak apa-apa nih, sepertinya oke nih, sepertinya, nah waspadalah. Jadi camkanlah. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita lihat Tuhan ajak kita untuk melihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda kedatangannya seperti istilah saya katakan, tanda-tanda umum yang sudah digenapi, yang terus digenapi, bahkan sampai tanda khusus seperti yang kemarin kita katakan, bahwa kita ini harus menjadi pemberita Injil. Kita harus menjadi nabi, tapi bukan nabi palsu. Nabi itu dalam konteks yang saya katakan itu pembawa pesan, pembawa berita. Jangan menjadi pembawa pesan palsu, tapi jadilah pembawa pesan surga. Sekali lagi, media sosial itu salah satu sarana. Tinggal tergantung mau dipakai oleh siapa, dan sebaliknya, kalau kita adalah penerima pesannya, kita juga harus hati-hati, waspada, supaya kita tidak tersesat dan menyesatkan orang. Oke, jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi sekali lagi kata kuncinya hari ini adalah camkanlah bahwa Yesus sudah mengatakan, Yesus sudah mengingatkan. Jadi kalau supaya kita tetap ingat, camkanlah, simpan dalam pikiran, jangan sampai lupa. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan sesuatu?
Iya, tadinya saya bingung ya di ayat 28 itu. Tapi tadi Ibu Vincent mengatakan bangkai itu mayat ya. Nah, Tuhan mau kita itu jangan jadi bangkai. Tapi kita harus hidup karena Tuhan itu Tuhannya orang hidup. Nah, saya tanya Tuhan, kenapa ya? Karena kalau orang itu mati, itu dia tidak bernafas ya. Itu secara ilmu kedokteran begitu. Kalau orang nggak bernafas itu ada tanda-tanda kematian, nah harus ditolong. Kalau masih baru itu diresusitasi ya, jika nafas buatan gitu ya, supaya dia bernafas lagi, jantungnya berdetak lagi. Kalau bangkai itu tidak ada nafas. Nah, nafas itu dari mana? Nafas itu diberi oleh Tuhan. Kita itu dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Maka kita hari lepas hari harus minta nafas dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan adalah yang firman yang hidup menjadi manusia. Itu harus masuk di dalam tubuh kita supaya tidak jadi bangkai. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, kita terus jaga iman kita untuk tetap hidup dan bertumbuh. Oke, silakan kalau mungkin ada Bapak Ibu yang dapatkan sesuatu dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi, camkanlah. Yuk, kita terus berjaga-jaga. Jangan sampai satu pun di antara kita yang tersesat dan terhilang. Tapi biarlah kita terus hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita satukan hati dan masuk dalam doa. Silakan Ibu Uniarti. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Kami berterima kasih Bapa yang baik sebab kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat Koram Deo pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar setiap kami boleh menyimpan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, aku berdoa setiap kami yang ada di Koram Deo pagi ini akan menjadi hamba-hamba yang setia. Roh Kudus pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan, agar kami tidak sesat dan kami juga tidak menyesatkan orang lain. Terkadang pikiran kami menyesatkan kami sendiri Tuhan. Tuhan, terima kasih kami butuh Roh Kudus untuk memimpin hidup kami setiap saat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami datang bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa buat Lala, anak dari Ibu Yani, yang saat ini Tuhan organ jantungnya sedang tidak baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jantungnya sembuh, digantikan menjadi jantung yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Lala sembuh, Lala sehat, itu semua karena Tuhan. Ada damai sejahtera yang daripada Tuhan tinggal diam di hati dan pikirannya. Lala dan keluarga semua disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa Lala sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini juga kami bersepakat berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Shalom bagi bangsa Indonesia. Damai yang daripada Allah memenuhi bangsa kami. Tidak ada lagi kematian massal Tuhan, tetapi akan terjadi pertobatan-pertobatan yang luar biasa. Lewat anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, akan Tuhan pakai menjadi saksi, menjadi berkat buat kota ini Tuhan. Berdoa buat kota ini bahwa akan terjadi keselamatan yang luar biasa di kota kami Bapak. Terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan
Kami percaya bangsa kami sudah dipulihkan. Dari segala penyakit sudah dipulihkan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya karena firman-Mu berkata Engkau menyertai setiap orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami mau lepaskan berkat bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tercurah berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bela bangsa kami Bapa. Dan kami juga berdoa buat setiap kota-kota kami di mana kami ada saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kota kami menjadi kota yang penuh damai sejahtera. Kota yang mengasihi sesama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat di mana kami tinggal dan berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau luar biasa, Engkau baik Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Engkau jadikan hamba-hambamu yang luar biasa yang Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Teti sekalian tutup dalam doa, Bu. Silakan, Bu. Sekalian doakan Pak Heri yang ulang tahun. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur ya Tuhan. Kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur di mana sepanjang malam kami boleh Tuhan pelihara. Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu dan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Di mana pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk memuliakan nama Engkau. Tuhan ajar kami untuk lebih mengenal firman-Mu dan taruh ke dalam hati kami roh takut akan Engkau, roh dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Pakai kami seluruh kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Bapa, kalau pagi hari ini juga kami menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Di mana pagi hari ini hamba-Mu Heri, Engkau tambahkan usia 1 tahun lagi. Ini kena kasih sama kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu Heri ini Tuhan sekeluarga. Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang menuntun setiap apa yang dia pekerjaan petugas dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin di setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin taruh ke dalam hati kami, roh takut akan Engkau, roh dengar-dengar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kami terima berkat pagi hari ini cepat syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Happy birthday ya. Oke, thank you. Memberkati. Happy birthday Pak Heri. Oke, Pak Heri. Pestanya di mana? Pestanya Pestanya di Cucian Bintang. Cucian Bintang ya. Iya. Kita nyanyi dulu lah buat Heri. Cece yang pimpin ya. Itu yang di sebelah. Ya. Udah di Bandung, Cece? Cece mana